Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 2 rumah di Samarinda terbakar. Saat kejadian, seorang pria ditangkap dan digelandang ke kantor polisi. Wali Kota Samarinda meminta proses normalisasi Sungai Karangmumus dipercepat. Petani sumber pangan Teluk Pandan, Kutai Timur panen 12 ton buah melon. Api yang membakar rumah di Jalan Bukit Barisan, Gang Angin Kampung Jawa, Samarinda Ulu, Rabu malam cepat membesar. Itu karena bangunan tersebut terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Warga menyatakan api pertama terlihat dari lantai 2 salah satu rumah yang terbakar. Saat itu pemiliknya tidak berada di rumah. Itu diketahui warga setelah mereka mendobrak pintu depan. Kita api sudah karena di atas, Pak, ya? Asap sudah api sudah ke atas besar. Karena kalau kosong, nggak ada orang, Pak. Betul-betul, Pak. Itu rumah siapa, Pak, yang pertama terbakar itu, Pak? Rojali. Tadi Bapak sedang ngapain, Pak? Tahunya ada api itu, Pak? Oh, saya di rumah di belakang. Begitu lihat api, Orang depan di atas turun lagi api. tadi sempat upaya pemadaman, Pak, ya? Ya, semua orang sebenarnya dikira kan cuma asap biasa bakar aja. Tahu ada merah. Sempat digedor Pak ya? Iya, betul, jebol itu ke depan. Ada orangnya kayak di atas itu, Pak? Kosong. Kosong, ya? Kosong. Orangnya kemana informasinya? Oh, nggak tahu. Upaya pemadaman tidak berjalan mudah. Petugas dan relawan terhambat oleh jalan sempit, sumber air minim, serta kerumunan warga yang datang hanya untuk menonton. Tercatat, 2 rumah ludes dilalap api dan 1 rumah terdampak. Ini untuk titik air tidak ada. Jalan lumayan sempit dan banyaknya penonton. Jadi ini mengandalkan murni dari air tangki Pak ya? Oh, jadi dari unit untuk suplai air saja. Suplai air? Dari tangki. Nah, untuk mendapatkan mesin portable airnya dari mana Pak? Untuk portable kita mengambil tumpahan daripada penyemprotan. Pentumpahan dari penyemprotan ya? Penyemprotan di rumah warga yang terbakar. Nah, dari data sementara Pak ada berapa bangunan yang terkena terbakar? Bangunan yang terbakar ada 2 rumah terbakar dan rumah tersebut tidak ada orangnya. Saat petugas dan relawan memadamkan sisa-sisa kobaran, polisi menangkap seorang pria yang membuat keributan. Sementara penyebab kebakaran belum diketahui. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Berau ini mulai terjadi sejak awal Oktober 2023. Ini terjadi akibat aktivitas pembakaran lahan dan hutan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan, kabut asap itu akibat pembakaran hutan dan lahan. Di wilayah Berau, karhutla tersebar di 53 titik. Kepulan kabut asap ini semakin bertambah akibat kiriman dari provinsi lain, yakni Kalsel dan Kalteng. Ini sangat mungkin terjadi karena hembusan angin saat ini dari arah tenggara ke barat daya. Dimulai tanggal 1 Oktober sampai dengan
hari kemarin dapat kami sampaikan pada tanggal 1, tanggal 2 itu hotspot di Berau berjumlah 8 sampai dengan 9 hotspot dengan confidence levelnya menengah. Adapun kabut asap yang terjadi atau yang ada di Kebun Berau diduga merupakan kabut asap yang berasal dari wilayah lain, baik itu dari wilayah Kaltim yang di luar Kabupaten Berau ataupun kabut asap yang berasal dari provinsi lain, jadi Kalsel dan Kalteng. Melihat dari angin yang berhembus dari tenggara sampai dengan barat daya. Meski dikepung kabut asap, kondisi ini belum menghambat aktivitas penerbangan dari dan ke Bandara Kalimarau. Itu karena jarak pandang masih luas, yakni 5 km. Namun begitu, BMKG mengimbau warga agar mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Mohon izin, tim PMK-nya, relawan pemadam. Kebakaran lahan ini terjadi di kawasan Batu Besaung, Gang Oreo, Sempaja Utara, Samarinda Utara, Kamis siang. Karena lokasinya dekat dengan permukiman, petugas gabungan bergerak cepat. Upaya tersebut tidak sia-sia. Kobaran berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam. Ketua RT 37 Sempaja Utara, Sutrisno, menyatakan kebakaran ini terjadi secara alami setelah batu bara terkena sinar matahari. Cuaca yang demikian panas menyebabkan kobaran cepat meluas. Tercatat lahan yang terbakar ini luasnya 2 hektar dan umumnya lahan kaplingan. Ini di lahan kaplingan dan kaplingan di daerah Jalan Oreo, Gang Oreo. Gang Aryo. Gang Oreo. Gang Oreo ya, RT? Gang Sabar RT 37. RT 37. Asal mulanya gimana PT? Dari Itu mana? titik apinya dari batu bara yang keluar dari Panas bawah. ya? Ya panas itu. Titik apinya dari situ. Terus menyebar PT ya? Iya. Upaya yang dilakukan tadi sebelum datang Ya pakai itu aja. Warga itu pakai daun-daun itu aja, mukul-mukul api itu aja. sempat Supaya panik kan ada- tadi, Pak? Ya lumayan lah. Ini dekat ke rumah warga nggak Pak RT? Ini di sini kan sebelah sana kan pemukiman warga itu. Polisi dan tentara yang membantu memadamkan api menyatakan kebakaran lahan di daerah tersebut baru pertama terjadi dan itu bukan disebabkan oleh ulah manusia. Kami jelaskan posisi api sedang membara dan kami sebagai Babin Kamtibmas dan Babinsa dibantu oleh teman-teman relawan dan warga setempat memadamkan dengan alat seadanya dengan menggunakan ranting-ranting pohon yang ada. Nah, kalau sepengetahuan Pak Bin ini baru pertama kali terjadi atau bagaimana Pak? Untuk di wilayah Sempaja Utara bisa kami sampaikan baru ini untuk kebakaran lahan. Warga diimbau agar tidak membakar lahan untuk alasan apapun guna menghindari timbulnya karhutla. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. RM, pria berusia 22 tahun ini, diringkus polisi bersama barang bukti 500 liter BBM jenis Pertalite. Barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam 22 jerigen yang disimpan dalam kabin mobil bernomor polisi KT1033DF. Pengungkapan ini bermula saat petugas mengisi BBM di SPBU Gunung Malang. Curiga dengan mobil yang dikemudikan RM, polisi pun memeriksanya. Saat itulah didapati puluhan jerigen berisi BBM.
Kepada polisi, pelaku mengaku BBM tersebut akan dijual eceran dengan maksud untuk mendapat keuntungan. Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kejadian Jalan Maijen Setoyo, depan Yofamart, Gunung Malang. Dengan barang bukti, 1 unit mobil merek Toyota Kijang Krista, warna biru silver, beserta kunci kontak. 22 buah jerigen kapasitas 21 liter, berisikan BBM jenis Pertalite sebagai bahan bakar mesin kendaraan. 1 buah selang warna coklat panjang sekitar 2 meter, 1 buah mesin pompa dengan total BB 500 liter BBM jenis Pertalite. Modus operandi menaruh bahan bakar Pertalite di dalam kendaraan R4 agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian, yang kemudian dijual kembali dengan keuntungannya. Akibat perbuatannya, RM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terancam pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.